Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramun, para sepuh, para ustazah, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Ihsan, hafizakumullah wa ri'akum. Ibu-ibu hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita lama gak ketemu ya. Ada berapa? Sebulan lebih ya. Alhamdulillah nih Bu. Tinggal terakhir saya kontrol kemarin itu hari Sabtu, hari Rebo, ini otaknya masih suka tanglang-lingling. Hari Rebo kemarin saya ke rumah sakit harapan kita, ganti obat, sudah bisa aktivitas. Cuma tidak boleh capek, tidak boleh stres. Iya. Jadi Bu Haji harus senyum terus depan saya. Nah, ketika sakit, ibu-ibu sekalian, saya itu berdoa terus sama Allah ya. Jangan sampai saya rugi umur di atas kasur. Ya. Maka alhamdulillah dengan izin Allah, dari atas kasur selama saya sakit itu, saya dikasih kesempatan untuk menulis apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, ya. Jadi tulisan saya itu saya kasih judul Cara Cerdas Mukminin Ketika Mengalami Sakit. Ini saya berbagi pengalaman ya. Jadi harus pertama gini ibu-ibu, harus gimana kita ketika terkena penyakit yang lumayan. Sebelumnya saya juga sering sakit, tapi nggak selumayan kemarin. Ya. Pertama yang harus kita lakukan supaya kita tenang, ya, berdoa enak, ibadah jalan, itu kita kedepankan dulu. Kita gali pemahaman tentang akidah, iman, dan tawakal. Itu pertama. Ya. Supaya otak kita, pikiran kita, hati kita itu tidak terbawa oleh arus godaan setan. Karena saat kita sakit, apalagi kita mau meninggal, setan itu kenceng. Ya. Ingin mengkafirkan kita itu setan kenceng. Gitu. Nah, dalam ilmu tauhid, ya ini setelah saya gali-gali dalam ilmu tauhid, keimanan seorang mukmin itu kan harus sesuai dengan rukun iman yang 6, ya. Dan dalam rukun iman yang 6 itu yang paling akhir adalah qada wa qadar, ya. Nah, khusus qada dan qadar itu umat muslim harus memahami 4 prinsip. Jadi kita jangan hanya sekedar hafal. Rukun iman itu yang ke-6 adalah qada dan qadar. Prinsipnya apa? Harus tahu, ya, harus paham. Prinsip iman pertama, ya, mengimani bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui tentang segala sesuatu yang terjadi dengan ilmunya yang azali dan abadi. Itu pertama tuh, memahami qada dan qadar. Azali itu apa, Bu? Azali itu konsep teologis dan filosofis yang artinya tidak berawal dan tidak mempunyai permulaan. Ya. Nah, istilah azali itu dalam kamus bahasa Arab di Al-Quran itu biasa dikatakan qadim. Ya. Maka dalam sifat 20 kita mengenal qidam, baqa. Nah, itu konsep azali. Ya. Jadi tidak bermula dengan waktu dan tidak berakhir dengan waktu. Baqo itu tidak berakhir dengan waktu. Maka kalau kita sholat tahajud ada doa
antal muqadimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Nah. Kemudian prinsip yang kedua, mengimani bahwa catatan qada dan qadar itu segala sesuatu yang sudah terjadi maupun akan terjadi, ya, Allah Ta'ala itu sudah menuliskan di dalam Lauh Mahfuz. Itu yang kita harus yakini, qada itu, ya, qada wa qadar. Jadi apapun yang akan menimpa kita itu sudah ditulis. Gitu. Jadi nggak usah kaget kalau ada kita tiba-tiba sakit, tiba-tiba itu, ini sudah tahu. Anggap aja kita sudah tahu, gitu, ya. Nah, dalilnya prinsip pertama dan kedua tadi, Quran surat Al-Hajj ayat 70, A'lam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apa kamu tidak mengetahui bahwa sungguh Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Inna zalika fi kitabin, gitu. Sungguh yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, ya. Gitu Ibu-ibu. Jadi sudah ada itu, sudah ditulis tentang kejadian-kejadian kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi, gitu. Allah menetapkan takdir ciptaan makhluknya, setiap makhluknya, qabla ayakhluqas samawati wa ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanatin, 50.000 tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, qada-qadar kita sudah ditulis. Gitu, ya. Jadi duluan ditulis qada-qadar kita sebelum diciptakan langit dan bumi. Kemudian konsep iman yang ketiga terkait dengan qada wa qadar, ya, mengimani bahwa iradah Allah, kehendak Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak ada yang lolos dari kehendak Allah. Enggak ada tuh. Ranting jatuh dari pohon, ya, semut keinjak sama kita, itu semua sudah kehendak Allah, gitu. Jadi nggak akan ada yang lepas dari kehendak Allah, ya, yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, maupun yang tidak terjadi, ya. Terus perkara besar, perkara kecil, yang kelihatan, yang tersembunyi, yang terjadi di langit maupun di bumi, gitu. Itu semua sudah kehendak Allah. Baik itu perbuatan Allah maupun perbuatan makhluk. Jadi setiap perbuatan kita itu termasuk kehendak Allah, Bu. Kita beramal soleh, kita mencuri, ya, kita apapun perbuatan kita itu kehendak Allah. Makanya kita harus rajin berdoa, minta sama Allah dijaga akhlak amal ibadah kita, ya. Jangan merasa kita udah ngaji baik, kita enggak kok, saya mah iman saya udah tebal, insya Allah mau naon, mau bisa, ya. Tetap karena itu semua kehendak Allah, kita tetap harus minta sama Allah, minta dijaga. Nah, ketika ada yang bertanya, apa bedanya ciptaan Allah dengan buatan manusia? Ada yang tahu nggak, Ibu? Kalau manusia itu hanya bisa membuat sesuatu dari apa yang sudah Allah ciptakan. Allah sudah menciptakan pohon, oleh manusia dijadikan kayu, dipotong-potong jadi kursi, jadi meja. Tapi pohonnya manusia nggak bisa bikin, ya. Jadi yang bisa dibuat oleh manusia yang sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian ciptaan Allah itu pasti maha sempurna, sedangkan buatan manusia itu pasti banyak kekurangannya, ya. Kemudian konsep iman yang keempat, mengimani bahwa tidak ada satupun yang bukan ciptaan Allah, semua ciptaan Allah, ya. Itu jangan ada yang merasa kita mampu berbuat ini, berbuat itu, enggak. Semua ciptaan Allah, ya. Allahu khalaqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakilun, gitu. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Ya, jadi dalilnya ini semua jelas. Jadi 4 itu konsep iman qada wa qadar yang harus kita pahami. Nah, kita kalau udah paham itu semua, apapun kejadian yang menimpa kita nggak pusing, gitu. Saya cuma pesan satu sama Bu Haji waktu saya sakit lagi parah-parahnya. Mah, tolong jagain saya, jangan sampai saya nggak bisa sholat. Itu yang saya minta ke Bu Haji. Tanya Bu Haji. Karena apa, Bu? Otak saya ngaco.
Nggak bisa ingat. Jadi kalau sholat itu sebentar Al-Fatihah lupa. Makanya saya kalau sholat suka lama. Diulang lagi gitu. Ya, sampai mana tadi. Jadi ngaco bener lah waktu sakit saya waktu itu. Ya. Otak ngaco, mata susah melek. Tapi sholat saya tetap titip sama istri. Walaupun harus bertayamum, harus duduk gitu. Karena itu jangan sampai ya tadi saya rugi di atas kasur. Gitu. Ya. Gitu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, ya. Untuk mengisi hari-hari dalam kehidupan dunia dan akhirat kita itu selalu diantar oleh takdir. Jadi apa takdir kita tuh akan ngedatangi tanpa sadar. Jadi jangan kita berkeyakinan dengan akal kita, kepintaran kita, enggak. Kita akan enggak sadar itu. Saya ingat-ingat ya, setelah saya tafakuri, beberapa bulan terakhir itu saya jadi suka makan es, Bu. Bukan minum es, makan es. Kalau minum es batunya tuh saya makan, saya gigitin sampai saya telan. Iya, dulu tuh gitu. Bismillah. Terus saja. Sampai akhirnya saya jatuh flu. Nah, setelah saya jatuh flu, saya ngaji terakhir di Al-Ihsan, ya, di Masjid Jami. Sebelah saya orangnya lagi flu berat. Kan akhirnya tambah berat tuh, Bu. Ya, udah kita dasar yang punya penyakit ditambah virus, ya kan, masuk, tambah berat. Bu Haji kena karena tidur sama saya sekamar, sekasur. Besoknya Bu Haji ke dokter, saya enggak, saya milih dipijit. Ya, milih dipijit. Nah, kemudian tambah sesek. Sesak terus napas saya. Malam-malam saya dibawain oksigen, terus pakai oksigen, sampai tahu-tahu karena kan kalau tidur pakai oksigen tuh nggak enak, Bu, selangnya ketarik-tarik gitu kan. Akhirnya satu malam itu saya copot tuh oksigen, copot. Jam 1 malam saya bangun, ini tangan saya biru-biru, Bu, sini. Ungu, kaki, jari biru. Kaget Bu Haji kan. Akhirnya sore itu namanya hari apa ya? Kita ke dokter Asrul. Dibawa ke dokter Asrul, dilihat sama dokter Asrul, kata dokter Asrul, "Oh, Pak Haji ini mah nggak bisa enggak. Sekarang harus berangkat ke rumah sakit." Akhirnya singkat cerita, saya ke salah satu rumah sakit. Ketemu dokter ahli internis, dilihat lagi. Wah, ini Pak Haji ini nggak bisa, tidak, harus tindakan. Kalau nggak harus diamputasi. Waduh, stres. Jadi bukan isu corona. Jadi saya tuh bukan corona. Sesak nafasnya itu ternyata dari penyumbatan pembuluh darah. Itu gejalanya sama, mirip-mirip. Ya, flu-nya ada karena suka minum es tadi. Itu. Ya, jadi memang jalan takdir kita itu kita diantar, tanpa sadar kita diantar untuk mendatangi takdir kita pada tanggal sekian, hari sekian, gitu. Ya, itu singkat cerita. Ternyata saya kena penyakit yang namanya Raynaud. Ibu-ibu belum pernah dengar kan? Saya aja belum pernah dengar. Jadi penyakit itu dari 1 juta orang 1 yang kena. Penyakit langka. Alhamdulillah saya yang dipilih sama Allah. Salah satunya. Ya. Dan ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hanya dengan berobat jalan. Kalau berobat tidak kuat, saya harus dioperasi, diambil syaraf di sini. Tapi mudah-mudahan doa ibu-ibu supaya nggak perlu operasi lah. Berobat jalan itu. Ya, itu ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian gini ibu-ibu sekalian, yang ingin saya terangkan ya terkait ini dengan pengajian kita, jangan sampai ini Bu harus kita hindari, jangan sampai kita mengatakan misalnya, aduh ini saya hari sial nih saya kena penyakit. Kita menyalahkan waktu atau memisah-misahkan antara ini hari baik, hari buruk, jangan. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru. Ya. Jadi kata Rasul, sabda Rasul, Allah berfirman, anak Adam itu telah menyakiti aku karena dia suka mengutuk waktu. Ya. Jadi kita jangan pernah menyalahkan, oh ini waktunya nggak cocok, nggak. Ya. Karena saya sakit nih karena waktunya gini, salah nih. Nah, jangan.
Ya. Kan dulu mah suka ada ya kalau mau nikahin milih-milih waktu ya. Kalau baiknya nggak usah lah. Kita yakin aja doa sama Allah. Ya. Karena kata Allah, wa ana dahru. Gitu. Dan akulah yang menciptakan waktu. Berarti kalau kita mengutuk waktu sama dengan kita mengutuk penciptanya. Mengutuk Allah. Ya. Gitu jemaah sekalian. Kemudian gini. Semua kejadian yang di langit itu adalah kehendak dan irada Allah. Ya, baik itu perbuatan Allah sendiri atau perbuatan makhluknya. Kemudian kita mengimani bahwa tidak ada satupun yang bukan ciptaan Allah. Termasuk sifat-sifat makhluk. Perkataan dan perbuatan makhluk. Jadi sifat kita, perbuatan kita, perkataan kita. Semua termasuk bagian dari izin Allah. Kehendak Allah. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa supaya dijaga. Ya. Dijaga dari sifat buruk, dari perkataan buruk, perbuatan buruk. Itu. Kalau nggak salah ada doanya itu. Cuma saya kok jadi lupa ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Kemudian, maka kita perlu dekat sama Allah lewat ibadah wajib, sunnah, doa. Ya, wajah wajib, ibadah sunnah, doa dan sholawat. Gitu. Ya. Kemudian gini ibu-ibu sekalian, bagaimana kiat kita ketika kita mulai menjalani ujian berupa penyakit? Ya, ini pengalaman saya nih. Pertama gini ibu-ibu sekalian, sebelum kita stres, ketika kita mengetahui kita terkena penyakit. Ya, apalagi ketika itu udah langsung diisukan saya sekeluarga kena corona. Ya. Bahkan ada yang nelpon ke Bu Haji mau ngirim ambulan, Bu. Terus ada yang datang pakai baju APD, pusing saya. Ya. Bukannya tambah enak, tambah stres. Gitu. Nah, jadi kiatnya, Bu, untuk menghilangkan stres kita, ya, ketika menghadapi menjalani penyakit. Pertama, kita cari berita janji-janji Allah dan Rasulnya yang mengembirakan diri kita. Itu dulu. Karena gini, berita dokter, berita makhluk siapapun, itu nggak akan bisa menenangkan atau menggembirakan kita, nggak bisa. Kecuali sekedar sedikit menghibur, ya. Ya. Nah, kalau kita imannya sudah kuat, kita cari, Bu, janji Allah yang menggembirakan kita. Jadi kita bikin gembira diri kita dengan menemukan janji Allah dan janji Rasulnya. Pertama gini, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusibuhu azam min maradin." Ya. Tidaklah seorang muslim tertimpa satu penyakit dan sejenisnya, fama aywahu illa khatallahu bihi syai'i atihi kama tahuttu gitu. Ya. Ini mata saya juga kena dampak kemarin penyakit itu. Karena gula saya naik tiba-tiba sehingga mengganggu penglihatan. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, Allah akan menggugurkan bersama dosa-dosanya orang yang terkena. Seorang muslim yang tertimpa satu penyakit dan sejenisnya, dapat ujian dari Allah berupa penyakit atau yang lainnya, maka ya fama aywahu ila hatallahu, maka Allah itu akan menggugurkan dosa-dosanya itu, ya, syai'atihi kama takutu, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi kalau kita ikhlas menerima sakit kita itu, ya, kemudian kita mensyukuri dan ikhlas, maka selama penyakit kita mengalami sakit itu, selama itu juga dosa kita digugurkan. Ya. Sekarang gini, Bu. Kalau kita berdoa dalam tahajud selalu kan kita minta gini. Faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu.
kalimat yang penting yang ibu perhatikan, wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, hapuslah semua dosa-dosaku yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Ya. Kalau wa ma asrartu wa ma a'lantu, kita tahu. Karena kita sembunyikan dan atau yang kita lakukan secara terang-terangan. Berarti kan kita ketahui, kita sadar. Ini ada dosa nih. Ya kan? Terus kemudian yang fakfi lima qadamtu wa ma akhartu wa ma akhartu, ya. Maka ampuni dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti kan kita sadar ada dosa kita yang lalu dan akan ada dosa kita yang kita lakukan ke depan. Tapi di sini ada dosa anta a'lamu bihi minni. Allah yang lebih tahu daripada kita. Maka apa? Maka di situ doa kita ini dalam setiap dawam tahajud diijabah sama Allah. Ketika kita diberi sakit, kita ikhlas dan kita sabar. Ya, kita menerima itu. Kenapa? Karena diijabah. Kita minta dosa-dosa kita yang Allah lebih tahu digugurkan. Caranya gimana? Wong kita nggak tahu, nggak sadar, gimana kita mau tobat? Kita istighfarkan apa? Ya kan? Nah, jalan yang dipermudah oleh Allah diberi ujian sakit. Ketika kita sakit, kita menerima itu, saat itulah kita digugurkan dosa-dosa kita. Tanpa harus kerja. Saya minum sendiri nggak apa-apa nih. Soalnya kering ini. Gitu. Ya, jadi harus bersyukur, harus bersabar ketika kita menjalani, menerima sakit gitu. Karena itu jalan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang kita tidak tahu. Dan hal ini, ijabah doa ini pernah dialami atau dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda begini, ya, Man sa'ala lahas syahadat bisyidkin, gitu. Siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan jujur, bisyidkin dengan jujur, ya, ballagahullahu manazilash syuhada'i, maka Allah akan sampaikan tempatnya seperti orang yang mati syahid, wa immati ala firashihi, walaupun nanti matinya di atas kasur. Gitu, ya. Nah, ketika mendengar sabda Rasul seperti itu, Sayyidina Umar selalu berdoa sama Allah. Berdoanya sama Allah itu, Allahumma rzuqni syahadatan fisabilika. Ya Allah, berikanlah aku anugerah mati syahid di jalanmu. Ya. Gitu. Maka pada tanggal 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, ketika akan mengimani sholat subuh, Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lugluk, ya, seorang budak Persia yang beragama Majusi. Sehingga Sayyidina Umar mati syahid. Sayyidina Umar sebelum meninggal nanya, siapa yang mau membunuhku? Abu Lugluk, alhamdulillah. Bersyukur Sayyidina Umar, saya dibunuh oleh orang kafir. Berarti doa saya diijabah. Ya, itu Bu. Nah, kemudian kesimpulannya, jadi gini kesimpulannya. Ketika Allah sayang kepada kita, ya, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk dijabah doa kita. Seperti misalnya ketika doa kita yang dawam dalam tahajud, ya, maka seperti tadi saya sampaikan, kita diberi ujian sakit, ya. Tapi syukurnya ibu-ibu sekalian, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu yang tidak di luar batas kemampuan kita. Selalu. Ya. Bahkan teman saya ada yang pernah bilang itu, Kang Haji mah ujian hidupnya kayaknya sakit terus. Alhamdulillah nggak ada ujian yang lain. Tapi emang alhamdulillah Bu. Saya udah beberapa kali masuk rumah sakit loh. Rupanya Allah pilihkan yang mampu saya menghadapi ujian dari Allah itu adalah bentuknya sakit.
Ya, itu. Itu. Makanya Sayyidina Umar, contohnya Sayyidina Umar ya, beliau dibunuh oleh kafir ketika beliau jadi khalifah, ya. Bukan syahidnya bukan di medan perang. Karena beliau sebagai khalifah tidak boleh ikut perang. Ya, terbalik nih dengan panglimanya. Panglimanya Khalid bin Walid yang minta mati syahid di medan perang, meninggalnya di kasur. Ya, gitu. Gitu ibu-ibu sekalian. Ya. Nah terus gini Bu, pesan saya nih Bu ya. Sebelum sampai ketidakberdayaan kita yang sesungguhnya dalam hal sakit nih. Ya. Misalnya penyakit itu membawa kita koma, tidak sadarkan diri, stroke berat. Atau akibat-akibat sakit yang langsung menghalangi kita untuk menambah pahala. Apalagi sampai harus disolatkan oleh orang lain. Nauzubillah min dzalik. Itu kan sakit itu ada tahapan Bu. Ya, sebelum sampai kita ke sana, sampai ke koma, ya, tidak sadarkan diri. Pertama ini gini Bu, yang saya rasakan, ya, jangan sampai penyakit itu mendikte kita. Karena setiap kita ngalamin sakit, pasti timbul ujian pertama dari setan itu, ya, gangguan setan pertama itu males. Pasti itu. Turun kasur malas, ya, badan lemas. Akhirnya mau sholat juga nggak mau. Saya pernah nyobain maksa turun dari kasur ke kamar mandi, paling jaraknya inilah namanya, ada sinilah mungkin ya. Itu melinglung Bu. Akhirnya saya balik lagi ke kasur. Bawaan diri saya, pikiran saya, saya mau tidur lagi aja, mau narik selimut. Tapi karena ini ingat sholat, akhirnya saya tayamum. Maksain tayamum. Nyobain dulu sambil duduk, sesak nafas. Akhirnya saya coba sambil tidur. Yang penting jangan sampai kita kehilangan sholat. Ya, itu pertama Bu. Harus dilawan tuh sama kita. Ya, godaan-godaan setan tuh pertama tuh sama dengan ngikutin kita seolah-olah bikin kita enak. Hati-hati tuh Bu. Jadi yang harus kita pertahankan pertama sholat 5 waktu. Terus kemudian kalau emang kita biasa tahajud Bu. Paksakan tahajud. Saya 1 minggu pernah Bu, tanya Bu Haji itu. 1 minggu saya nggak bisa tidur Bu. Susah mau tidur. Ini pinggang sakit semua. Malam-malam saya muntah-muntah gitu kan. Godaan cobaan itu. Tapi saya berdoa terus sama Allah. Ya Allah saya pengen tahajud. Nggak bisa saya nggak tahajud. Jam 2:30 saya ketiduran. Bangun jam 4. Sempet tahajud. Kekeh aja minta sama Allah. Makanya Ibu Haji tahu tuh. Saya malah nggak bisa tidur. Bludak. Pasti tidurnya ya sekitar itu. Jam 3:30 bangun jam 4. Jam 3 bangun jam 4. Tapi Allah kasih kesempatan terus untuk tahajud. Karena emang kebiasaan sebelum sakit jangan sampai kelewat tuh. Itu yang harus kita jaga. Ya. Terus kemudian yang harus kita pertahankan Quran. Ya, apakah itu baca Quran, menelaah Al-Quran, ya. Kalau misalnya Quran itu harus pakai bersuci, ya, tidak boleh berhadas, kan bisa bertayamum. Gitu. Ya buktinya alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya nulis-nulis seperti ini. Ini kan ada kandungan Al-Qur'annya juga gitu. Ya. Gitu. Terus kemudian jangan sampai kita tinggalkan ketika kita sakit sedekah. Berapa aja semampu kita sedekah. Ya. Jangan jadi malas, sayang nih untuk beli obat, jangan. Itu godaan setan. Ya. Kalau ibu ada pikiran begitu, ini beli obat kembaliannya berapa, sedekahin. Pokoknya jangan hilang. Ya, amal sedekah itu. Terus seperti juga ilmu seperti kita nulis mengkaji, ya, mendalami Al-Quran atau Sunnah Rasul. Nah itu dalam kondisi-kondisi sakit yang jangan sampai kita tinggalkan. Karena biasanya orang sakit
Itu ditinggalin. Alasannya, saya sakit ini dihampura ke Allah, sholat di kodok itu nanaon tak ulah. Ya, jaga tuh Bu. Saya alami itu. Ya, akhirnya apa? Sakit kita menurun. Kalau kita malas-malas begitu, nauzubillah min dzalik, bisa-bisa Allah perparah sakit kita karena kita mengikuti keinginan setan. Hati-hati itu Bu. Ya. Gitu. Dan jangan sampai kita itu mudah menyerah. Itu dalam kondisi sakit. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz." Ya, tegas nih Rasulullah katakan. Ikhris itu semangatlah kamu, ya. Alama melakukan yanfa'uka hal-hal yang bermanfaat untukmu, ya. Wasta'in billahi dan minta tolonglah kepada Allah, wa la ta'jiz dan jangan kamu cepat merasa patah semangat. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasul. Jadi walaupun kita sakit tetap kita nggak boleh menyerah gitu, ya. Ibu tanya Bu Haji tuh, ketika saya minum obat karena obat saya itu untuk membuka pembuluh darah Bu, yang tersumbat itu. Karena ketika pembuluh darah saya tersumbat, oksigen darah nggak ngalir. Untungnya yang ke jari, bukan yang ke otak. Kalau yang ke otak stroke. Ya, untungnya yang ke jari. Kalau yang ke jantung, dari jantung ke jantung itu harus di ring. Kalau saya yang ke jari, maka ini biru-biru ungu. Ya, jadi harus dibuka pakai obat itu. Jadi ketika saya minum obat saya itu semuanya terkait dengan jantung, paru-paru, pembuluh darah. Itu obat keras semua Bu. Tanya Bu Haji itu. Jadi kalau saya setiap habis minum obat kayak orang mau mati Bu. Gelepak aja langsung. Merem, ini susah dibuka, ini sakit, otot-otot sakit. Beberapa kali saya mandi awal-awal itu, saya mandi itu angkat-angkat gayung sama dengan orang habis fitness Bu. Sakit semua. Gitu. Jadi kalau orang sakit diobatin sembuh, kalau waktu itu saya minum obat tambah sakit. Tambah orang. Saya ngobrol sama menantu, kata menantu saya ngobrol sama papa nggak nyambung katanya. Gitu, ya, itu Bu. Nah tapi jangan hal seperti itu membuat kita cepat menyerah, jangan. Tetap konsep kita adalah ibadah. Ya, bagaimana kita bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan ibadah-ibadah kita sebelum kita sakit. Itu yang paling penting, ya. Karena kan kita nggak tahu Bu. Jangan-jangan waktu kita sakit adalah waktu terdekat kita ke mati. Kan kita nggak tahu. Gitu. Ya, gitu ibu-ibu sekalian, ya. Terus kemudian pesan Rasulullah, la yamutana ahadakum, jangan seorang di antara kalian meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu bila khiddana, ya. Kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jadi jangan sampai kita meninggal itu suudzon sama Allah. Makanya tadi saya bilang, kalau kita sakit jangan suudzon sama Allah, ya. Gitu ibu-ibu sekalian, sekarang jam berapa sih? Masih ada sedikit ya. Yang satu lagi gini Bu. Ada hadis Rasul, ini yang baiknya. Ini penting juga. Innali rabbika alaika haqqan. Sungguh Rabbmu itu memiliki hak terhadap diri kita. Jadi ada 3 pihak yang mempunyai hak terhadap diri kita. Pertama Allah. Ya, innali rabbika alaika haqqan. Sungguh Rabbmu itu memiliki hak atas diri kita. 1. Ya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Kemudian sungguh tubuh kita juga punya hak terhadap diri kita. Ya. Wal ahlika 'alaika haqqan, dan sungguh keluargamu juga ada haknya atas diri kita. Ya. Maka fa'ati kulla zihaqqi haqqahu gitu. Zihakin haqqahu. Maka perintah Rasul, berikanlah setiap yang memiliki haknya, berikanlah setiap yang memiliki hak tersebut haknya. Jadi kita itu wajib membayar hak-hak kepada 3 pihak tadi. Pertama Allah, yang kedua diri kita sendiri, tubuh kita, yang ketiga adalah keluarga. Ya. Jadi apa hak Allah dari kita?
Hak Allah dari kita pertama akidah dan ibadah. Itu hak Allah, Bu. Jangan kita nggak bayar. Jangan kita kecewakan Allah. Karena kita nggak memenuhi haknya Allah. Yaitu akidah dan ibadah. Terus hak keluarga kita. Hak keluarga kita apa? Menerima nafkah, sedekah dohir dan batin. Ini untuk bapak ya. Untuk bapak. Gitu. Ibu ingetin tuh. Hak keluarga, hak ibu, hak anak ibu dari seorang suami. Ya. Kemudian yang ketiga, hak atas diri kita sendiri, yaitu salah satunya berobat ketika sakit. Jadi kita wajib mengobati diri kita secara syariat, ke dokter berobat. Karena ada hak tubuh kita terhadap diri kita. Ya. Jadi itu tetap. Gitu ibu-ibu sekalian, karena sudah jam 5, ya nanti kita sambung lagi pengajian-pengajian kita insyaallah. Saya sudah mulai bisa sering isi pengajian di Majelis Ta'lim ini. Ya. Doain aja sama ibu-ibu. Karena sakit saya ini kan sifatnya kronis. Jadi kata dokter, penyakit saya ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Tapi harus dijaga. Jadi 1 bulan ke depan saya harus kontrol. Kemudian berikutnya per 3 bulan ya Mas. 3 bulan. Seumur hidup. Tapi kita harus syukuri itu. Jadi artinya apa? Paling tidak setiap kita kontrol kan kita ingat. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Ya Allah. Itu ya. Alhamdulillah saya dikasih pengalaman dan perjalanan yang mudah-mudahan itu jadi early warning supaya doain sama ibu-ibu ya gitu. Supaya husnul khotimah gitu. Sama ibu-ibu juga saya doain karena Bu, orang yang sakit itu kalau doa salah satu yang dijabah Bu. Jadi sekarang ibu-ibu saya doakan ibu-ibu semua husnul khotimah. Ya. Barakah dunia akhirat, barakah ilmu, manfaat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqdi al-hajah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Subhanallah walhamdulillah wala